Padang savana di kawasan lereng Gunung Rinjani terbakar sejak Jumat hingga pagi tadi. Penyebab utama kebakaran masih didalami, namun kuat dugaan kebakaran terjadi karena faktor alam, yaitu akibat kemarau panjang dan kurang terjaganya kawasan tersebut di masa pandemi. Beginilah suasana terbakarnya padang savana di kawasan perbukitan Anak Dara, lereng Gunung Rinjani. Kebakaran ini telah terjadi sejak hari Jumat hingga hari ini. Tak ayal, peristiwa ini banyak menuai sorotan dari masyarakat. Penyebab kebakaran hingga saat ini belum dapat dipastikan, namun dugaan sementara kebakaran terjadi karena musim kemarau dan mengeringnya ilalang dan semak belukar. Guna mencegah meluasnya dampak kebakaran, petugas dibantu masyarakat hingga Minggu pagi secara swadaya terus melakukan pemadaman, menggunakan peralatan seadanya karena sulitnya medan menuju kawasan perbukitan yang terbakar. Berdasarkan data petugas Taman Nasional Gunung Rinjani, luas area savana yang terbakar telah mencapai 3 hektar lebih dan diprediksi akan terus meluas. Tadi pertama kita nyampe itu baru sekitar 3 hektar, tapi sampai dengan malam ini api terus merangkak, yang tidak bisa kita jangkau kebetulan lokasinya. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Sementara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, aktivitas pendakian di kawasan tersebut ditutup untuk sementara waktu. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya, hal seperti ini atau musibah seperti ini memang di luar dugaan manusia ya Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah amalan yang diajarkan dalam Islam tentang kebakaran atau sesuatu yang berkaitan dengan mewaspadai api? Ada peristiwa yang sangat luar biasa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang itu dijadikan sebagai dalil oleh Imam At-Tabari tentang bagaimana kita menjaga diri agar tidak terkena dengan api, kebakaran dan lain sebagainya. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat singkat, yaitu idza ra'aitumul hariqa fa'atfi'u bitakbir. Jika Anda melihat kebakaran, Anda tertimpa kebakaran, Anda berada di lokasi kebakaran, maka padamkanlah kebakaran itu dengan banyak bertakbir Allahu Akbar. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW membimbing kita untuk memohon perlindungan. Bahasa a'udzu artinya aku memohon perlindungan. Dan itu berlaku untuk semua keadaan yang tidak kita inginkan. Seperti kebakaran ini tidak kita inginkan, bahkan kita tidak mengetahui sebab dan akibatnya kadang-kadang. Allahumma inni a'udzubika minal gharaqi wal harik. Hadis Imam An-Nasa'i. Ya Allah, hamba selalu berlindung. Sehingga ini bisa sebelum terjadi, atau saat terjadi, atau pasca terjadi. Karena kan kita tidak tahu kejadian itu terjadi lagi atau tidak terjadi lagi. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari ditenggelamkan atau dari kebakaran. Kenapa ada tenggelam dan kebakaran? Karena peristiwa itu juga pernah terjadi di nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tentu sebelum kita menghadapi kebakaran, kita mencegah, memelihara lingkungan. Ayo kita jaga lingkungan kita. Setelah terjadi, kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghadirkan kembali kebakaran seperti ini yang tentu tidak diinginkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, ketika manusia gitu ya berada di situasi seperti bencana, kebakaran ataupun sesuatu yang bisa menenggelamkan manusia gitu, kan memang banyak sekali doa-doanya. Tapi ketika kita memanjatkan doa dengan bahasa kita masing-masing, apakah insya Allah dijabah oleh Allah begitu Pak Ustadz? Subhanallah. Salah satu dari keleluasaan doa adalah boleh dengan berbahasa apapun. Berbahasa Arab boleh, berbahasa Indonesia boleh, berbahasa kita pun boleh. Karena Allah menyebutkan, sungguh Allah maha mendengar doa dari semua hambanya. Maksud maha mendengar, kata para ulama, adalah memahami bahasa kita. Bahkan saat seseorang tidak menyebut doanya langsung, masih ada dalam hatinya, itu Allah sudah sangat maha tahu. Kita baru ada di dalam hati, ya Allah berikan karunia ini. Itu Allah sudah maha tahu, dan kalau Allah berkehendak, maka doa yang ada di dalam hati sekalipun, insya Allah
Allah mendengar dan Allah Maha mengabulkan doa-doa kita semuanya.